Dan tema yang saya pilih bagi kita malam hari ini itu berbahagialah dalam pencobaan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita tentang iman dan hikmat. Bagaimana kita beriman, tetapi selain kita beriman kepada Tuhan, kita harus berhikmat. Di sini ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa suatu pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena pencobaan itu datang kepada kita untuk menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita agar bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan. Karena pencobaan itu datang bukan hanya untuk mencoba kita bahwa supaya kita selalu stres, kita selalu pusing bahwa cobaan ini kenapa terus datang kepada saya? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya sehingga Tuhan selalu kasih cobaan kepada saya? Tetapi karena Tuhan melihat kita jauh daripada Tuhan, maka cobaan-cobaan itu selalu datang kepada kita supaya Tuhan melihat hati kita untuk bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan lewat cobaan-cobaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian di dalam kehidupan kita itu, jika kita bertahan dalam setiap ujian dan cobaan-cobaan yang datang kepada kita, maka iman kita akan selalu bertekun. Kita akan punya komitmen dan kita akan selalu bertekun dengan Tuhan. Bagaimana iman kita mau tetap bertekun kepada Tuhan jika tidak ada cobaan yang datang kepada kita? Kalau setiap hari dalam kehidupan kita tidak ada cobaan dan hidup kita senang-senang saja, maka kadangkala kita sebagai manusia ini kadang kita melupakan Tuhan. Kalau kita hanya hidup senang-senang, kita akan melupakan Tuhan, bahwa kita menganggap diri kita lebih hebat. Tetapi semua yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita itu semua berasal daripada Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan cobaan kepada kita untuk kita alami, maka itu sebagai suatu kebahagiaan. Kita harus mengucap syukur karena lewat cobaan-cobaan yang ada, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita lebih bertekun untuk mencari hadirat Tuhan dan lebih percaya kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di ayat yang keempat, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi, jika kita sudah bertekun dengan Tuhan, kita sudah berkomitmen bahwa dalam keadaan apapun, saya akan tetap percaya, saya akan tetap beriman kepada Tuhan. Maka ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Jika kita sudah menanam satu pohon, dan kita menanam pohon itu dengan baik, dan kita merawat, menyiram, maka pohon itu akan bertumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau kita sudah tanam habis pohon itu dan kita tidak merawat, kita tidak siram, maka kadangkala pohon itu akan mati. Tetapi bagaimana kita merawat pohon itu untuk dia bertumbuh dengan baik dan membuahkan hasil yang baik, maka kita harus merawatnya. Demikian pula iman kita. Jika kita beriman kepada Tuhan, ya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, kita semua pasti mengaku bahwa saya beriman kepada Tuhan. Tapi apakah kita sudah bertekun? Apakah kita sudah betul-betul bertekun kepada Tuhan di dalam segala keadaan apapun? Terlebih cobaan-cobaan yang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali cobaan yang kita hadapi di dalam keluarga, rumah tangga. Tetapi bagaimana kita memandang kepada Tuhan? Kita memandang kepada Tuhan bahwa dengan cobaan-cobaan yang ada ini, Tuhan membuat hidup kita untuk kita lebih beriman, tetap bertekun. Kita tetap yakin bahwa
dengan cobaan yang ada, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Justru lewat cobaan-cobaan yang kita alami, Tuhan akan membuat kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab ada orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau kita sudah beriman dan kita masih ada keraguan, kebimbangan, ketakutan bahwa kita ada pergumulan ini dan kita sudah berdoa serahkan kepada Tuhan, tetapi kita masih ada keraguan, kita berpikir bahwa kira-kira saya pun pergumulan ini saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan kira-kira nanti Tuhan jawab kosonde. Kita tidak boleh berpikir begitu karena Tuhan bukan manusia. Manusia bisa saja mengingkar janji. Dia berjanji hari ini bahwa saya akan kasih ini dan itu. Tetapi manusia belum tentu tepati janji itu. Tetapi kalau Tuhan Yesus, entah waktunya lambat atau cepat, Tuhan pasti tepati janjinya. Jadi kalau kita sudah punya pergumulan dan kita sudah berdoa, serahkan kepada Tuhan, maka kita harus yakin dan percaya dengan ketekunan dan iman percaya kita bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Kita jangan bimbang, jangan ragu, karena Tuhan itu berjanji, itu pasti, itu janji Tuhan adalah ya dan amin. Entah lambat atau cepat, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Di ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jika kita sudah berdoa dan serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak yakin dan kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah berdoa dan serahkan kepada Tuhan, tetapi kita masih ragu. Kita masih meragukan kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan nanti nyata kosong ada mujizat kosong di dalam bebung hidup karena beta sudah berdoa. Kalau kita masih ragu, itu Tuhan tidak akan menjawab pergumulan kita. Di sini sudah jelas ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan ada hasilnya karena kita sudah berdoa, tetapi kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan karena kita masih ragu, masih bimbang dengan kuasa Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini sangat menguatkan kita untuk bagaimana kita beriman dan kita harus berhikmat. Selain kita beriman, kita berhikmat. Kita sebagai manusia ini kita punya banyak kelemahan, keterbatasan dan kekurangan. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan iman dan kepercayaan bagi kita, dan ketika kita sudah beriman, Tuhan juga memberikan kita hikmat. Bagaimana kita mempergunakan hikmat ini dengan baik dalam kita beriman kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini firman Tuhan sudah jelas. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Jadi jika kita sudah percaya Tuhan tetapi kita masih punya keraguan, itu kita tidak akan tenang di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan betul-betul, ya kita harus terus bertekun, beriman dan terus percaya kepada Tuhan. Maka setiap pergumulan yang kita gumuli, kita doakan, percaya saja entah lambat atau cepat Tuhan pasti akan menjawab. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, bukan sama seperti kita manusia. Jadi firman Tuhan ini sangat luar biasa. Di sini saya mengambil firman ini, saya juga belajar dari firman ini. Firman ini datang untuk mengajarkan kita semua, saya dan Bapak Mama, bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Jangan kita hanya beriman, tetapi kita harus punya komitmen untuk bertekun dengan Tuhan. Jangan hanya ada masalah sedikit yang datang dan membuat kita stres, pusing, begini-begini, kita sudah meragukan kuasa Tuhan dan kita tidak mau mengikuti Tuhan lagi. Bahwa kita berpikir begini, Tuhan ini
kenapa kok saya sudah berdoa terus saya serahkan saya pun pergumulan begini, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab sampai saya supaya malas berdoa. Kita tidak boleh berpikir begitu, karena segala sesuatu ada waktunya. Tuhan sudah bilang, segala sesuatu ada waktunya. Jadi setiap pergumulan kita, Tuhan akan menjawab dengan waktunya Tuhan. Bukan kita memaksakan kehendak kita supaya Tuhan menjawab sesuai dengan kemauan kita atau waktu kita. Tidak bisa, karena kita dipimpin oleh Tuhan. Kita harus mengikuti waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Mama, firman ini datang mengajarkan kita bagaimana kita terus bertekun di dalam iman kita. Kita akan dianggap orang-orang yang berbahagia jika kita tidak bersungut-sungut ketika ada masalah pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Kita harus berbahagia bahwa Tuhan kasih ini masalah supaya Tuhan membuat iman saya untuk saya lebih dekat kepada Tuhan, begitu. Tetapi kalau kita senang-senang setiap hari, kadang kita melupakan Tuhan. Kita menganggap bahwa oh ini semua aman-aman, jadi tak usah berdoa sah, tak usah pi ibadat sah. Kotong semua dalam aman-aman, kotong semua sehat-sehat. Tetapi dengan setiap masalah, pencobaan yang datang, membuat kita untuk kita lebih beriman dan lebih bertekun mencari hadirat Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada kita semua malam hari ini, sangat menguatkan kita untuk kita terus berharap, kita terus percaya. Dan ketika kita percaya, kita harus terus bertekun kepada Tuhan, karena segala sesuatu ada waktunya untuk Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Baik Bapak Mama, amin untuk firman Tuhan, dan kiranya Tuhan